Apakah kalian tahu kalau bangsa dan negara merupakan suatu perbedaan? Sini kami jelasin. Pernahkah kalian berpikir apa sih perbedaan dari bangsa dan negara? Banyak orang yang menganggap keduanya sama, padahal berbeda loh. Bangsa adalah sekelompok manusia yang memiliki kesamaan dalam budaya, sejarah, bahasa, dan dengan identitas yang sama. Mereka merasa sebagai bagian dari satu kesatuan, meskipun belum tentu memiliki wilayah atau pemerintahan sendiri. Contohnya, bangsa Kurdi yang tersebar di beberapa negara seperti Turki, Irak, Iran, dan Suriah. Mereka memiliki budaya dan identitas yang sama, tetapi tidak memiliki negara sendiri. Selanjutnya, negara merupakan sebuah kelompok yang sudah memiliki sistem politik, wilayah yang jelas, pemerintah yang berdaulat, serta diakui oleh negara lain. Negara memiliki hukum yang mengatur rakyatnya dan berhak mengatur urusan dalam dan luar negerinya. Contohnya, Indonesia adalah negara yang merdeka karena memiliki wilayah yang jelas, pemerintahan yang sah, dan diakui secara internasional. Jadi, apa saja sih perbedaan utama dari bangsa dan negara? Bangsa lebih menekankan pada kesamaan budaya, sejarah, dan identitas. Sedangkan negara lebih menekankan pada wilayah, pemerintahan, dan kedaulatan. Bangsa bisa ada tanpa memiliki negara sendiri, sedangkan negara adalah entitas politik yang memiliki struktur pemerintahan. Satu negara bisa terdiri dari banyak bangsa. Contohnya, Indonesia terdiri dari berbagai bangsa seperti Jawa, Sunda, Batak, dan lainnya. Nah, sekarang kita sudah tahu nih perbedaan antara bangsa dan negara. Singkatnya, bangsa adalah sekelompok orang yang memiliki kesamaan budaya dan identitas. Sedangkan negara adalah organisasi politik dengan wilayah dan pemerintahan yang sah. Jadi, jangan sampai tertukar lagi ya teman-teman. Nah, selain perbedaan dari bangsa dan negara, ada juga loh teori-teori terbentuknya suatu negara. Ternyata ada loh teori-teori yang membentuk suatu negara. Langsung saja, ini dia teori-teori terbentuknya suatu negara. Teori yang pertama yaitu teori ketuhanan. Teori ini menjelaskan bahwa negara terbentuk karena kehendak Tuhan. Contohnya, monarki yang menganggap rajanya sebagai perwakilan Tuhan. Teori yang kedua yaitu teori kekuasaan. Teori ini menjelaskan bahwa negara terbentuk karena adanya kelompok yang berkuasa yang menundukkan kelompok lainnya. Teori yang ketiga yaitu teori perjanjian sosial. Teori ini menjelaskan bahwa negara terbentuk berdasarkan kesepakatan rakyat dan pemerintah untuk menciptakan ketertiban. Teori yang keempat atau teori yang terakhir yaitu teori kedaulatan rakyat. Teori ini terbentuk karena kehendak rakyat yang ingin menentukan nasibnya sendiri. Teori-teori ini membantu kita memahami bagaimana negara bisa lahir dan berkembang. Nah, sekarang saya mau jelasin tentang apa perbedaan rakyat dengan warga negara. Pertama-tama, apa sih itu rakyat? Yang bisa saya simpulkan, ya kalau rakyat itu merupakan kumpulan individu yang mendiami suatu negara dengan peraturan yang mengikat. Semua warga negara adalah bagian dari rakyat, tetapi tidak semua rakyat adalah warga negara. Singkatnya begini, warga negara adalah mereka yang diakui secara hukum sebagai anggota suatu negara dan memiliki hak serta kewajiban penuh di dalamnya. Nah, kalau rakyat itu sendiri mencakup semua orang yang tinggal di suatu negara, termasuk warga negara dan juga penduduk asing yang tinggal dan bekerja di sana. Contohnya, seperti seorang turis atau pekerja asing yang tinggal di Indonesia. Mereka itu termasuk bagian dari rakyat Indonesia saat mereka berada di negara ini. Nah, akan tetapi, mereka bukan warga negara Indonesia karena tidak memiliki status hukum sebagai anggota negara. Nah, setelah kita mengetahui pengertian, perbedaan, dan teorinya, sekarang kita masuk ke pemahaman mengenai hak dan kewajiban kita sebagai warga negara menurut Undang-Undang 1945. Kalian tahu nggak sih kalau hak dan kewajiban kita itu sudah diatur dalam undang-undang loh? Kira-kira
Apa aja sih hak dan kewajiban kita yang sudah diatur dalam Undang-Undang 1945 sebagai warga negara? Bayangkan, dari lahir kita sudah punya hak asasi manusia, tertulis indah dalam pasal 28A sampai 28J. Kita berhak hidup, bebas beragama, pintar lewat pendidikan, dilindungi hukum, dan bebas dari siksaan. Keren kan? Ini bukan sekedar kata-kata, tapi jaminan negara untuk kita semua. Dan ingat, di mata hukum kita semua sama. Pasal 27 ayat 1 menegaskan hak kesetaraan di depan hukum. Tidak peduli siapa kita, hukum berlaku adil untuk semua. Ini fondasi penting agar tidak ada yang merasa lebih tinggi atau yang lebih rendah dari yang lain. Mau cari rezeki, negara menjamin hak atas pekerjaan melalui pasal 27 ayat 2. Setiap kita punya hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ini tentang kesempatan untuk membangun masa depan yang lebih baik. Punya ide atau pendapat? Jangan dipendam. Pasal 28 memberikan kita hak berpendapat dan berserikat. Bebas berbicara, bebas berkumpul, ini adalah suara kita dalam demokrasi. Tapi ingat, kebebasan ini ada batasnya ya. Nah, sekarang kita bahas sisi lainnya ya. Kewajiban warga negara. Bukan berarti mengekang, tapi justru untuk menciptakan kehidupan yang tertib dan nyaman untuk kita semua. Yang paling mendasar, kita wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 1, aturan dibuat bukan untuk menyulitkan, tapi untuk mengatur agar semua berjalan dengan baik. Bayangkan kalau tidak ada aturan lalu lintas. Cinta tanah air itu bukan cuma slogan. Pasal 27 ayat 3 mewajibkan kita untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ini bisa dalam berbagai bentuk, tidak hanya angkat senjata, tapi juga menjaga persatuan dan kesatuan. Hidup berdampingan itu butuh saling menghormati. Pasal 28J ayat 1 menegaskan wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Jangan sampai kebebasan kita justru melanggar hak orang lain. Kebebasan kita juga ada batasnya ya. Pasal 28J ayat 2 mewajibkan kita untuk tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Ini penting agar hak dan kebebasan kita tidak kebablasan dan mengganggu ketertiban umum. Negara ini milik kita bersama, jadi kita juga wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Melalui pasal 30 ayat 1. Menjaga keamanan bukan hanya tugas aparat, tapi juga tanggung jawab kita sebagai warga negara. Dan yang tak kalah penting, untuk membangun negara ini, kita wajib membayar pajak berdasarkan pasal 23. Pajak adalah kontribusi kita untuk membiayai pembangunan dari jalan, sekolah, hingga layanan kesehatan. Mari kita jadi warga negara yang cerdas yang tidak hanya tahu haknya, tapi juga menjalankan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab. Dengan begitu, Indonesia akan semakin maju dan sejahtera. Sebelum kami menutup video ini, kami ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Politeknik Negeri Bali dan Ibu Gusti Ayu selaku dosen pengampu mata kuliah Kewarganegaraan. Saya Ferdi Saputra. Saya Ferdi Tristan. Dan saya Devananda. Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa in the next video. Bye!